Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Fadillah, NIM 2102271 dari kelas reguler A Ruang 2, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Adapun pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan materi terkait dengan mata kuliah teori organisasi, yaitu tugas final dari mata kuliah teori organisasi itu sendiri dengan tugas membuat video pemaparan materi dari salah satu materi pembahasan dalam mata kuliah yang bersangkutan. Adapun materi yang akan saya paparkan adalah terkait dengan materi kepemimpinan dalam organisasi. Saya akan membagi pemaparan materi ke dalam 5 topik pembahasan. Maka dari itu, mari kita simak bersama. Baik, pada topik pertama kali ini saya akan membahas mengenai konsep kepemimpinan. Kepemimpinan tentunya bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi kita, karena kepemimpinan tentunya sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam definisinya, kepemimpinan didefinisikan sebagai hubungan yang ada dalam diri seseorang ataupun pemimpin yang mana dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya dalam melaksanakan dan mencapai visi misi dan tugas ataupun objektif-objektif yang dengan itu dapat membawa organisasi menjadi lebih maju dan bersatu. Membahas mengenai kepemimpinan tentunya kita tidak akan melupakan bagaimana kepemimpinan tersebut bisa didapatkan oleh seseorang. Di antara para ahli terdapat 3 teori populer tentang dasar kepemimpinan dalam diri seseorang, yaitu yang pertama adalah teori Trait. Teori ini mengatakan bahwa seseorang dilahirkan sebagai pemimpin dan kepemimpinan itu tidak dapat dipelajari. Teori kedua adalah teori situasional. Teori ini menyatakan bahwa seseorang dapat mendapatkan jiwa kepemimpinannya ketika ia dihadapkan dengan situasi tertentu atau dalam keadaan yang menekan, sehingga mau tak mau dia harus menunjukkan kepemimpinannya di tengah orang-orang atau anggotanya, sehingga dalam hal ini dia berusaha untuk mendiagnosa dan menemukan pendekatan yang sesuai untuk mengatasi segala permasalahan yang ada pada situasi tersebut. Teori terakhir adalah teori transactional and transformational leadership. Teori kepemimpinan ini menggunakan pendekatan kepada bawahan dengan menukarkan sesuatu untuk hal yang lainnya, di mana kepemimpinan transaksional lebih mengarah pada pemberian motivasi kepada bawahan melalui bentuk instrumen, misalnya saja uang ataupun dalam sistem reward. Sedangkan teori kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang lebih mengkonsentrasikan pada pengembangan bawahan daripada pencapaian target. Pada topik kedua kali ini, saya akan membahas mengenai syarat-syarat kepemimpinan. Untuk dapat tampil sebagai pemimpin yang baik, tentunya seorang pemimpin harus mampu memenuhi harapan-harapan organisasi dan juga harapan para anggotanya. Maka dari itu, sebelum memegang jabatan sebagai seorang pemimpin, tentunya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemimpin tersebut. Ada 2 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama adalah Kartono. Kartono menyebutkan bahwa ada 3 hal yang terdapat dalam syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama adalah kekuasaan. Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahannya untuk berbuat sesuatu dengan dasar legalitas. Kemudian yang kedua adalah kewibawaan. Kewibawaan di sini diartikan sebagai kelebihan, keunggulan atau keutamaan seorang pemimpin sehingga orang mampu mengatur orang lain dan patuh kepada pimpinannya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan di sini itu seorang pemimpin tentunya harus memiliki kesanggupan dan kekuatan ataupun keterampilan khusus yang melebihi kemampuan dari anggota biasa. Selanjutnya ada tokoh kedua yang turut mengemukakan pendapatnya mengenai syarat-syarat kepemimpinan, yaitu Stockdale, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama adalah kapasitas, misalnya kecerdasan,
kewaspadaan, kemampuan berbicara di depan umum. Yang kedua adalah prestasi. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi ataupun prestasi-prestasi di bidang lain. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab. Dalam artian, seorang pemimpin tentunya harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, baik itu kepada dirinya sendiri maupun anggota di bawahnya. Kemudian yang keempat adalah partisipasi secara aktif. Dalam artian, seorang pemimpin harus memegang peran paling aktif dalam mengembangkan organisasinya serta melakukan sosialisasi kepada setiap anggota-anggota bawahannya. Kemudian yang kelima adalah status. Dalam artian, seorang pemimpin harus memiliki kedudukan sosial di tengah-tengah anggotanya. Misalnya saja dia terkenal sebagai sosok yang populer ataupun tenar. Baik, pada topik kali ini saya akan membahas mengenai tipe-tipe kepemimpinan dalam organisasi. Dalam berorganisasi tentunya kita mempunyai seorang pemimpin dan tentunya mereka memiliki cara kepemimpinan yang khas atau berbeda dengan cara kepemimpinan orang lain. Di kalangan para ahli, sampai saat ini belum ada kata sepakat tentang tipe kepemimpinan yang mana yang menjadi standar. Namun berdasarkan literatur yang ada, sedikitnya terdapat 5 tipe kepemimpinan yang diakui keberadaannya. Tipe kepemimpinan pertama adalah tipe kepemimpinan otokratik. Tipe ini merupakan tipe kepemimpinan di mana si pemimpin itu terkesan egois sebab pemimpin lebih cenderung memformulasikan sebuah tujuan untuk kepentingan pribadi dan menjadikan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara menerapkan kedisiplinan tinggi kepada bawahannya. Umumnya, tipe kepemimpinan otokratik ini dipandang sebagai tipe kepemimpinan yang sangat kaku. Adapun tokoh yang menerapkan tipe kepemimpinan otokratik ini yaitu Kim Jong-un yang merupakan pimpinan tertinggi Korea Utara dan juga Donald Trump yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat. Tipe kepemimpinan kedua dikenal sebagai tipe kepemimpinan paternalistik. Tipe kepemimpinan ini sering juga dipahami sebagai tipe kepemimpinan yang menekankan pada kebersamaan, di mana umumnya pemimpin akan cenderung sangat melindungi dan mengayomi seluruh anggotanya karena dia menganggap bahwa anggotanya belum mampu menentukan arah tindakannya sendiri. Dalam konsep lain, tipe kepemimpinan ini juga sering disebut sebagai tipe kepemimpinan kebapaan, dalam artian si pemimpin benar-benar melindungi anggotanya sama halnya dengan seorang ayah yang melindungi anak-anaknya. Tipe kepemimpinan paternalistik ini merupakan tipe kepemimpinan yang umumnya dapat kita jumpai di dalam masyarakat tradisional, di mana tipe kepemimpinan ini biasanya diterapkan oleh si kepala adat atau kepala suku, dan adapun sosok pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan paternalistik ini adalah Lenis Kayoga yang merupakan kepala suku Papua dan juga Datu Arzai Al-Bashari yang merupakan kepala adat Melayu di Jambi. Selanjutnya, tipe kepemimpinan karismatik. Tipe kepemimpinan ini merupakan tipe kepemimpinan yang diperoleh oleh seorang pemimpin yang dapat dilihat dari daya tarik maupun pembawaan atau sifatnya sehingga orang lain dapat dengan mudah mengikuti perintahnya sebab didasari rasa segan. Dalam tipe ini, si pemimpin itu dianggap memiliki kekuatan energi, daya tarik dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya. Adapun tokoh pemimpin terkenal yang menerapkan tipe kepemimpinan karismatik ini adalah Insinyur Soekarno yang merupakan presiden pertama Indonesia dan juga Steve Jobs yang merupakan CEO atau pemilik brand ternama iPhone. Tipe keempat dikenal sebagai tipe kepemimpinan laissez-faire atau dikenal sebagai tipe kepemimpinan lepas tangan. Tipe ini dipandang sebagai tipe kepemimpinan yang dimana si pemimpin terkesan pasif dalam segala aktivitas organisasi yang ada. Hal ini terjadi karena adanya anggapan dari si pemimpin bahwa anggotanya atau bawahannya telah paham dan mampu untuk mengurus semua hal dengan baik tanpa memerlukan pengarahannya untuk mencapai tujuan dari organisasinya sendiri. Tipe kepemimpinan laissez-faire ini merupakan keterbalikan dari tipe kepemimpinan paternalistik tadi. Adapun tokoh terkenal yang menerapkan tipe kepemimpinan laissez-faire ini adalah John Adam Smith yang merupakan bapak ekonomi di Skotlandia, kemudian George Herbert Walker Bush yang merupakan mantan presiden Amerika Serikat.
Tipe kepemimpinan yang kelima adalah tipe kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang dimana si pemimpin cenderung menghargai potensi setiap individu dan mau mendengarkan nasihat ataupun sugesti bawahannya. Tipe kepemimpinan ini terkesan menghimpun berbagai pendapat dari bawahan dalam hal pengambilan keputusan dalam usaha pencapaian tujuan organisasinya sendiri. Kekuatan dari tipe kepemimpinan ini bukan terletak pada bagaimana si pemimpin menjalankan tugasnya, yaitu memberi perintah kepada bawahan, namun terletak pada bagaimana anggota-anggota atau bawahan dari si pemimpin tersebut dapat berpartisipasi secara aktif dalam seluruh kegiatan organisasi. Adapun tokoh pemimpin yang menerapkan tipe kepemimpinan demokratis adalah B.J. Habibie yang dikenal sebagai Presiden ketiga Indonesia dan juga Martin Luther King yang dikenal sebagai pendeta dan sekaligus aktivis di Amerika Serikat. Pada topik kali ini saya akan melakukan pembahasan atau pemaparan materi terkait dengan teknik kepemimpinan dalam organisasi. Teknik kepemimpinan dipahami sebagai suatu cara yang merupakan pola tetap untuk mempengaruhi orang-orang agar mau bergerak dan mengikuti arah yang diinginkan oleh si pemimpin. Secara bahasa, teknik kepemimpinan itu berasal dari dua kata, yaitu kata teknik dan juga kepemimpinan, yang secara sederhananya dapat dijabarkan sebagai tata cara memimpin. Nah, membahas mengenai teknik kepemimpinan, banyak para ahli yang berusaha untuk mengemukakan pendapatnya terkait dengan teknik-teknik kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Salah satu ahli adalah Arifin Abdul Rahman. Dia menyatakan bahwa teknik kepemimpinan dalam organisasi terdiri atas 6. Teknik yang pertama adalah teknik pematangan atau penyiapan pengikut. Teknik ini yaitu pemimpin melakukan penerangan ataupun propaganda kepada bawahannya supaya anggotanya tersebut dapat mengikuti kehendaknya. Dalam hal ini, teknik ini biasanya terkesan memaksa. Teknik yang kedua adalah teknik human relation. Teknik human relation merupakan proses atau serangkaian kegiatan memotivasi orang. Dalam artian, si pemimpin memberikan dorongan kepada anggotanya, baik itu melalui pemenuhan kebutuhan fisik, baik itu seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya, ataupun pemenuhan terhadap kebutuhan psikologis, misalnya keamanan, penghargaan dari orang lain, dan lain sebagainya. Teknik yang ketiga adalah teknik menjadi teladan. Teknik ini itu di mana pemimpin berusaha untuk memberikan contoh-contoh yang baik kepada anggotanya, sehingga anggotanya memiliki gambaran terkait bagaimana nantinya ia bekerja atau beraktivitas dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini, pemimpin itu harus mampu untuk mengikuti aturan yang ada dan menghindari larangan-larangan yang berlaku dalam organisasi. Yang keempat yaitu teknik persuasi dan pemberian perintah. Teknik persuasi mengarah pada pemberian ajakan yang dilakukan oleh pemimpin dengan lunak sehingga orang-orang yang diajaknya, dalam hal ini itu anggotanya, bersedia mengikuti pemimpin dengan kemauan sendiri dan atau tanggung jawab sendiri tanpa merasa dipaksa. Proses persuasi berlangsung secara lambat dan berjalan sedikit demi sedikit. Sementara teknik pemberian perintah adalah teknik di mana pemimpin menggunakan kekuasaannya atau kekuatannya dalam hal kepemimpinan untuk menggerakkan anggota-anggota di bawahnya dengan cara memaksa para anggotanya. Teknik yang kelima adalah teknik penggunaan sistem komunikasi yang cocok. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi dalam sebuah organisasi itu sangat dibutuhkan, maka dari itu dalam hal ini pemimpin harus menyediakan sarana komunikasi yang baik kepada para anggotanya sehingga komunikasi dalam organisasi dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan dari organisasi dan jalannya organisasi tersebut dapat dikendalikan dengan baik. Adapun tujuan lain dari penyediaan sarana komunikasi di sini yaitu untuk memperkecil kemungkinan adanya salah tangkap atau kurang pahamnya anggota terhadap arahan atau perintah yang diberikan oleh si pemimpin. Kemudian teknik yang terakhir adalah teknik penyediaan fasilitas. Apabila sekelompok orang sudah siap untuk mengikuti ajakan dari si pemimpin, maka orang-orang tersebut tentunya harus dipenuhi fasilitas-fasilitasnya oleh si pemimpin tersebut agar mereka mendapatkan kemudahan selama menjalani tugas atau menjalankan perintah dari si pemimpin. Fasilitas di sini tuh biasanya berupa makanan, minuman, pakaian ataupun perumahan serta alat-alat kelengkapan di kantor.
Baik, kita telah tiba pada topik terakhir ataupun topik kelima, di mana pada topik ini saya akan membahas mengenai hubungan antara kepemimpinan dengan organisasi. Nah, sebelum saya membahas mengenai hubungan di antara keduanya, akan ada baiknya jika saya membahas sedikit mengenai konsep dari organisasi itu sendiri. Jadi, organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi ini terdapat pembagian tugas, wewenang, dan juga ada struktur yang mengatur setiap peran dari anggota organisasi itu sendiri. Perlu kita ingat bahwa dalam organisasi tentunya ada seorang pemimpin. Nah, pemimpin tersebut tentunya menerapkan kepemimpinan dalam menjalankan tugasnya. Mengenai kaitan di antara keduanya, maka dapat terlihat bahwa organisasi dan juga kepemimpinan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kaitan di antara keduanya dapat terlihat dari hubungan timbal balik antara organisasi dan juga kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan pemimpin sangat penting karena akan mustahil sebuah organisasi berjalan tanpa adanya pimpinan. Begitupun dengan pemimpin membutuhkan organisasi sebagai wadah untuk memberikan perintah kepada anggotanya. Dalam pandangan lain, keberadaan seorang pemimpin dan juga kepemimpinannya tentunya akan menjadi batu loncatan utama bagi sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut karena pemimpin akan mengarahkan anggotanya untuk bekerja agar tujuan organisasi dapat tercapai dan sekaligus mengambil atau membuat keputusan apa yang nantinya akan bermanfaat bagi perkembangan organisasi itu sendiri. Baik, itulah tadi beberapa hal yang sempat saya paparkan terkait dengan materi kepemimpinan dalam organisasi. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.